TKI yang masuk resmi melalui PT dari Depnaker katanya kan. Terus sampai di sana kabur. Sedangkan masa potongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Tak terlupa saya ingin menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI yang ada di Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri 9, TKI Selangor, TKI Ampang, TKI Kuala Lumpur, TKI Negeri 9, TKI Penang, TKI Sabah, dan juga TKI Sarawak. Dan juga tak terlupa yang saya menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di seluruh dunia lainnya, TKI Korea, TKI Hong Kong, TKI Taiwan, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Lebanon, TKI Polandia, TKI Korea, dan TKI seluruh dunia lainnya. Apa bang? Ini teman-teman ya, ini ada ulasan yang cukup menarik ya kan dari komentarnya Mbak Ica Salsa ya ini. Nah ini. Dan yang tanya ini katanya, Bang, tolong dibahas katanya masalah TKI yang masuk resmi melalui PT dari Depnaker katanya kan. Terus sampai di sana kabur. Sedangkan masa potongannya, kontraknya ataupun potongan biayanya masih belum selesai. Nah, ini cukup menarik ya kan, cukup apa ya, cukup sebenarnya ini udah kasus lama juga ini ya, seperti kasus yang sebelumnya ya, di tahun-tahun dahulu memang ada juga banyak kasus seperti ini. Dan juga perlu teman-teman ketahui bahwa TKI ilegal itu bukan hanya mereka ini menggunakan paspor pelancong sebagai, maksudnya menggunakan visa pelancong untuk bekerja, bukan hanya sekedar itu ya TKI ilegal ataupun TKI blacklist ya. Penyebab faktor lain dari TKI ilegal yang ada di Malaysia. Bentar ya. Nah, dan juga untuk teman-teman semua ya, sumber dari TKI ilegal itu bukan hanya warga negara kita yang menggunakan visa pelancong dan bekerja di negara Singapura, di negara Malaysia. Dan juga TKI ilegal ini juga berasal dari tenaga kerja Indonesia, tenaga TKI kita yang masuk melalui jalur resmi, melalui Depnaker yang sudah terdaftar di Depnaker atau di BNP 2 TKI jelas ya, atau di BP 2 MI jelas ya. Teman kita ini dia masuk melalui Depnaker ataupun penyalur resmi dari PJ TKI resmi ya, atau dari BNP 2 TKI. Dia ini masuk ke resmi, ke kilang yang besar lah gitu misalnya ya kan, masuk ke kilang besar melalui jalur resmi ya kan. Dan kontrak kerja biasanya itu secara umum kontrak kerja dari penyalur resmi itu biasanya kontrak kerjanya 2 tahun gitu ya kan. Dan mungkin teman-teman kita ini dia kan gak betah di kilang yang dari penyalur resmi ini, dia kabur, paspor, permit semua ditinggalkan, juga biaya yang mungkin ada biaya kekurangan kemarin itu ya kan, yang sudah ditanggung oleh kilangnya ataupun melalui penyalur resminya PJTKI gitu ya kan, sudah ditinggalnya semua, dia kabur cari kerja tempat lain ya di seluruh Malaysia gitu ya kan. Terus bagaimana bang potongannya? Ya kalau masalah potongannya, masalah permitnya, otomatis kan permitnya kan sudah jadilah gitu ya kan, karena kan dia melalui PT resmi paling lama itu sebulan atau 2 bulan itu permitnya sudah jadi ya, karena kan calling visa dari Indonesia langsung ke Malaysia itu calling visa, nanti langsung medical, habis medical biometrik, dan tunggu, dan nggak lama setelah itu permit kerjanya keluar. Dan teman-teman kita ini kabur gitu ya kan, nah, otomatis company ataupun penyalur yang ada di menaungi menaungi TKI ini ya kan, yang asalnya masuk resmi gitu ya kan, otomatis dia company atau majikan ini dia membuat report ke PDRM, Polisi Diraja Malaysia ataupun Jabatan Imigrasi Malaysia. Otomatis teman-teman kita ini statusnya blacklist jelas ya. Dan teman ini juga tidak bisa untuk mengikuti program rekalibrasi, baik itu rekalibrasi tenaga kerja gitu ya kan, ataupun buat permit baru lagi ya, karena kan dia sudah statusnya lari dari majikan.
Terus potongan gajinya, kontraknya gimana bang? Nah, untuk kontrak kerjanya otomatis ya dibatalkan semua lah ya kan. Misalnya dia kontrak kerja perjanjiannya itu kan 2 tahun, biasanya 2 tahun ya. Dan teman kita ini mungkin dia sudah di bawah 1 tahun sudah kabur gitu, otomatis ya kontrak kedua belah pihak ini batal gitu ya kan. Dan juga permitnya juga ya otomatis ya kan company-nya membatalkan juga gitu, membuat report ke Jabatan Imigrasi Malaysia ataupun Polis Diraja Malaysia. Kenapa dia membuat report polis ke company ini ataupun majikan ini membuat report ke Jabatan Imigrasi Malaysia ataupun Polis Diraja Malaysia? Karena kan otomatis ya kan pekerja ini dia mempunyai dokumen walaupun dia fotokopi dan juga fotokopi permitnya ya kan. Takutnya nanti teman-teman kita ini menggunakan ataupun menyalahgunakan permit tersebut ya kan untuk bekerja di tempat lain gitu, jelas ya. Dan company atau majikan ya tidak terima lah yang untuk menggunakan permit atau majikan atas nama mereka gitu ya, jelas ya. Ya mungkin memang kalau untuk di jalan ya mungkin untuk pemeriksaan polis ataupun Jabatan Imigrasi Malaysia untuk sementara waktu mungkin aman, tapi tidak untuk kemudian hari ya kan. Apalagi sempat pegawai Jabatan Imigrasi itu pas lagi ada razia besar-besaran, ada saman gitu ya kan, dan dia dapat di jalan, pas dicek dia kan pakai alat pendetektor ataupun kayak scan barcode itu ya kan, itu otomatis ketahuan ya teman-teman ya. Apalagi kan sekarang Jabatan Imigrasi Malaysia itu sudah berkolaborasi dengan Polis Diraja Malaysia, dan mereka mempunyai alat yang berupa scan permit itu ya kan. Nah di situ yang kita ini kan ya. Jadi untuk teman-teman saat ini yang berstatusnya resmi, masuk resmi ya, saya sarankan jangan kabur ya kan, jangan tergiur dengan iming-iming dari teman-teman di luar sana ya kan, mengiming-iming gaji besar, kerja enak ya kan, jelas ya. Karena tidak semua kawan itu mau menemani kita di saat susah, jelas ya. Kalau orang ataupun orang lain itu ya kalau menemani kita di saat senang itu sudah hal lumrah ya kan. Apalagi kalau di saat teman-teman lagi susah, coba cari teman-teman yang lagi susah. Saat kita lagi susah, coba bisa dihitung pakai jari lah ya kan, siapa teman-teman kita yang sanggup membantu kita, jelas ya. Oke lah, mungkin itu saja pembahasan dari saya ya buat teman-teman TKI yang masuk melalui resmi. Jadi saya sarankan jangan tergiur dengan iming-iming teman yang belum jelas ataupun teman balik itu teman satu kampung sendiri ataupun satu daerah yang katanya menawarkan gaji di luar sana lebih besar ya kan. Syukuri apa yang kita kerjai saat ini, terus berjuang ya kan. Karena kita punya tanggungan di kampung sana menghidupi keluarga kita, anak kita, istri kita, dan keluarga kita yang lainnya ya kan. Oke lah, mungkin itu saja video dari saya. Close the door. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa kembali untuk dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses.